bahagia sampai surganya. Berdua kita jalin kasih, memohon ridhonya, bahagia sampai surganya. Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi Sobat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Dan kali ini dengan tema Borobudur Night Carnival. Dan tentunya Kalista gak sendirian. Kali ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini. Ada Bapak Camat Borobudur, ini ada Pak Subianto SHMM. Selamat pagi Pak Subianto. selamat pagi Mbak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, dan semangat nih buat menjadi narasumber kali ini Pak. Siap. Oke, dan di sebelahnya Pak Subianto, kali ini ada Bapak Bendrat selaku Ketua Borobudur Night Carnival. Selamat pagi Pak Bendrat. Selamat pagi juga. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik dan penuh semangat. Oke, siap. Karena kemarin udah 17 Agustus, semangatnya juga tambah ya, semangat 45 gitu. Jadi 46 nih. Oh, 46. Udah naik nih. Oke, Sobat Gemilang, untuk kali ini Kalista akan menemani Anda pastinya bersama dua narasumber kita yang sudah hadir dengan tema talk show kali ini adalah Borobudur Night Carnival, Gebyar Bumi Sambara. Akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pastinya jangan lupa buat Anda yang pengen bergabung, Kalista membuka kesempatan buat bertanya di 0815 78 968 968. Dan siaran talk show kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id. Oke, kita langsung aja nih ke narasumber kita kali ini. Pak Camat Borobudur, ada Bapak Subianto SHMM. Boleh deh memperkenalkan diri, monggo. Ya, terima kasih Mbak Calista. Izin memperkenalkan diri, saya Subianto, Camat Borobudur. Yang pertama mengucapkan terima kasih atas diberi ruang untuk kita berkomunikasi, untuk kita berinteraksi dan menyapa masyarakat Kabupaten Magelang melalui Radio Gemilang FM. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwasanya di kewilayahan di Borobudur kami memegang selama hampir 2,5 tahun ini. Yang kita kembangkan adalah terkait dengan bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat Borobudur, yang kita tahu salah satu menjadi pengungkit kesejahteraan yang kita ambil adalah pariwisata. Oleh karenanya kita semasyarakat Borobudur semuanya sudah sepakat pariwisata merupakan salah satu pengungkit kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Borobudur. Ini bisa kita buktikan, semua desa di Borobudur, 20 desa mendeklarasikan diri sebagai desa wisata. Kemudian banyak aktivitas Pok Darwis yang sudah berjalan dan membangun beberapa objek wisata dan atraksi ataupun kegiatan wisata untuk mendampingi Borobudur sebagai magnet besar pariwisata di Indonesia dan juga di Kabupaten Magelang. Perlu kami matur, ketika kita berbicara masalah pariwisata, tentunya ini merupakan sesuatu yang memang harus kita bangun. Artinya pariwisata sebagai pengungkit kesejahteraan masyarakat tidak datang dengan sendirinya. Oleh karenanya kita harus membangun atmosfer pariwisata itu, khususnya di Borobudur. Yang kita bangun adalah bagaimana kita mewujudkan 3 poin terkait dengan industri pariwisata.
Poin pertama, ketiga poin tersebut adalah 3A. A yang pertama adalah aksesibilitas, A yang kedua adalah amenitas, A yang ketiga adalah atraksi. Aksesibilitas, alhamdulillah dengan dibangunnya beberapa destinasi baru di desa-desa, yaitu balkondes dan juga akses jalan yang sudah bagus. Alhamdulillah terkait dengan akses kita sudah tidak begitu bermasalah. Kemudian terkait dengan amenitas, kita sudah banyak hotel, homestay yang sudah berkembang, yang tentunya dengan dilatih oleh berbagai pihak, dari dinas, dari lembaga-lembaga yang membantu mendampingi homestay, sehingga nun sewu layanan pariwisata kita sudah mulai berjalan tumbuh sekali. Kemudian A yang ketiga adalah terkait dengan atraksi. Nah, inilah yang menjadi hal yang perlu kita kembangkan. Karena kalau kita lihat selama ini orang berkunjung ke Borobudur itu hanya menikmati Borobudur, dan nun sewu kalau ketika mereka sudah menginap di Borobudur, pertanyaan besarnya adalah aku disuruh nonton apa. Oleh karena tugas berat kita di Borobudur, bagaimana kita mengembangkan atraksi wisata kita yang ada di Borobudur, sehingga nun sewu ketika ada masyarakat ataupun para pengunjung menginap Borobudur dan kepingin melihat atraksi yang ada di Borobudur, ini sudah tersedia. Ini sudah kita lakukan beberapa tahapan. Tahapan pertama kita ingin adanya kegiatan atraksi mingguan. Nah, kita sudah membangun adanya Borobudur Car Free Night. Bisa dilihat Mbak Calista kalau malam minggu datang aja ke Borobudur. Di situ ada ruas jalan Medang Kambolan dan Pramudia Wardani. Kita tutup untuk kegiatan aktivitas Car Free Night. Bisa menikmati kuliner, bisa menikmati live musik, dan juga yang paling mengasihkan bisa kongko-kongko, kita bisa berdiskusi tentang apa saja di bawah lampu-lampu yang gemerlap di Borobudur, ditemani kopi dan bakar-bakaran ada di situ. Itu atraksi mingguan. Kemudian atraksi yang kita ingin buat adalah bulanan. Sampai saat ini kita masih belum menemukan bentuknya. Terus yang terakhir kita akan ada atraksi event tahunan yang kita gagas dan kita laksanakan sudah hampir sekitar 5 tahun ya Pak ya. Sekitar 5 tahun kita akan menyelenggarakan kegiatan namanya Borobudur Night Carnival. Pada intinya Borobudur Night Carnival ini adalah sama halnya pentas karnaval 17-an. Namun kita kepingin berbeda dengan kecamatan lain, daerah lain. Salah satu perbedaannya adalah akan kita tarik tidak di bulan Agustus tapi di bulan lain. Sehingga nun sewu semangatnya masih tetap peringatan 17 Agustus, tapi pelaksanaannya di bulan berikutnya. Terus maksud yang kedua adalah kita ingin mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah kita, yaitu pariwisata. Terus kita kemas. Kalau karnaval di tempat lain adalah di siang hari, kita ngemasnya di malam hari. Dengan harapan dengan di malam hari kita bisa memanfaatkan, bisa mengeksplor tata cahaya sebagai salah satu daya tarik. Oleh karenanya sejak tahun 2018 selama berkali-kali 5 kali berturut-turut, hanya terjeda ketika ada pandemi COVID, kita menyelenggarakan Borobudur Night Carnival. Nah, untuk pelaksanaannya kita laksanakan dengan konsep patembahyatan ataupun gotong royong, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kita menggandeng dari dinas, kita menggandeng dari stakeholder, kita menggandeng dari desa dan juga masyarakat serta kelompok-kelompok yang ada. Mereka kita ajak bersama-sama, ayo kita ciptakan atraksi di Borobudur untuk menambah maraknya pariwisata di Borobudur. Konsep kita demikian Mbak Calista. Kalau kita ke Pak Bendrat, Borobudur Night Carnival ini mengambil tema Gebiar Bumi Sambara. Ini sebenarnya artinya apa sih? Monggo. Gebiar Bumi Sambara itu berharap kami kan menyampaikan ke publik bahwa kearifan lokal yang ada di Borobudur itu tidak dilupakan. Makanya di situ kami pakai Bumi Sambara, yaitu kawasan yang sangat sakral. Maka didirikanlah di situ bangunan suci. Nah,
kita tambahi gebiar di situ, itu harapan kami akan menambah semangat dan ramainya kawasan yang ada di Borobudur. Khusus di sini adalah di pariwisata kan gitu. Jadi harapan kami dengan tema itu akan mengangkat sejarah masa lalu atau kearifan lokal masa itu, kita tonjolkan di era modern ini sebagai salah satu atraksi untuk meramaikan kawasan Borobudur. Itu makna yang akan kami ambil untuk Borobudur Night Carnival tahun ini. Oke. Ini untuk pelaksanaannya kapan sih, Pak? Pelaksanaan yang akan kita laksanakan di BNC ini pada tanggal 7 September besok, Mbak. 7 September Iya. hingga? Jadi Satu hari. Oh, satu hari aja. Oke. Hari Sabtu, Aha. malam Minggu. Aha. Sebetulnya ini kan harapan kami tahun ini akan sangat besar, tapi dampak dari pembangunan yang sekarang masih berlangsung, akhirnya beberapa item kegiatan itu kita coret. Jadi kemarin sudah kita siapkan untuk tahun ini kita naik kelas, tapi karena dampak pembangunan ini kami belum bisa untuk naik kelas. Melaksanakannya. Oke. Demikian. Boleh ditambahkan, Pak? Oke. Izin menyampaikan tambahan terkait dengan konsep yang ada di Borobudur. Ada konsep namanya pemajuan kebudayaan Oke. yang digagas ataupun dilahirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Kebudayaan. Tiga konsep itu adalah bagaimana memanfaatkan kebudayaan sebagai sebuah kesejahteraan. Tiga konsep itu, satu, pertama kita harus temu kenali, kemudian kita pengembangan, yang ketiga adalah pemanfaatan. Oke. Dengan adanya Borobudur Night Carnival ini, kita berharap tema-tema yang kita lahirkan dalam setiap tahunnya adalah bertajuk ataupun bertema dari relief dan Candi Borobudur. Oke. Nah, ini kita berharap kalau sudah ada mengenal ada relief di situ, kita aktualisasikan dalam kegiatan dalam bentuk pawai karnaval. Kemudian kita tampilkan secara bersama-sama dalam Borobudur Night Carnival. Kita harapkan ini memberikan manfaat. Manfaatnya adalah sebuah daya tarik wisata baru di Borobudur, khususnya di malam hari. Oke. Nah, konsep pemajuan kebudayaan inilah yang dilakukan oleh teman-teman, sebagaimana yang sudah kita lakukan juga di kehidupan ekonomi di Borobudur. Kita mengenal sekarang ada namanya sendal upanat. Itu berawal dari adanya relief 150 Karma Wibangga. Di situ ada penggambaran terkait dengan persembahan rakyat kepada raja berupa sebuah sendal. Oke. Setelah kita teliti dan oleh MJP diaktualisasi menjadi sebuah sandal real, lah kita manfaatkan produk tersebut untuk pelestarian dan untuk pemanfaatan Candi Borobudur. Oke. Jadi boleh naik ke Candi Borobudur dengan catatan Borobudur tetap lestari. Oke. Caranya kunjungan dibatasi, kemudian ketika naik menggunakan sendal upanat. Oke. Nah, setelah mendapat sendal upanat, ternyata dampak lebihnya upanat kita produksi secara massal oleh masyarakat, dikelola oleh Bondesma. Ini ternyata menjadi sebuah pemberdayaan yang komprehensif. Masyarakat mendapat hasil, kemudian desa juga mendapat hasil, dari pajak pemerintah pusat mendapat hasil. Artinya ada pemberdayaan secara komprehensif dari masyarakat sampai ke pemerintah pusat. Konsep pemajuan kebudayaan inilah yang kita harapkan. Sebagaimana halnya Borobudur Night Carnival ini, kita juga berharap ada sentuhan kesejahteraan untuk masyarakat Borobudur. Oke, siap. Jadi nggak hanya di acara itu saja gitu ya, Pak ya. Jadi ini bisa berkelanjutan mensejahterakan masyarakat, terutama yang ada di Kecamatan Borobudur ya, Pak. Betul, Pak. Oke. Kami berharap ini akan menjadi event yang besar. Event yang besar yang ditunggu-tunggu oleh para penggiat ataupun para penggemar budaya. Sehingga ketika ada event besar, kami harapkan homestay di Borobudur penuh, kunjungan juga meningkat. Dan ketika kunjungan dan masyarakat yang ke Borobudur lebih banyak, sentuhan kesejahteraan juga akan meningkat. Siap. Kuliner laku, homestay laku, laundry laku, dan sebagainya. Harapannya demikian, Pak. Oke, siap. Bisa ditambahkan? Sebetulnya BNC itu salah satu penyikapan, Mbak. Kita menyikapi ketika
dari kawasan kami itu potensinya sudah luar biasa, atraksinya sudah bagus, tapi dari banyak potensi-potensi itu belum ada tempat untuk mempromosikannya yang sangat signifikan. Makanya satu poin di BNC ini adalah sebagai ajang promosi juga. Jadi tidak hanya kita mengemas event, tapi lebih jauh dari itu bisa mempromosikan desa-desa atau potensi-potensi desa yang ada di kawasan Borobudur itu. Jadi poin di situ makanya kita masukkan potensi desa harus diutamakan ketika melakukan parade budaya itu. Nah, itu sebagai bentuk promosinya. Terus kedua, banyaknya homestay apalagi tambah bantuan dari PUPR kemarin, itu kan juga sedikit kami khawatir karena cuman ada beberapa bulan tertentu yang homestay itu rame. Makanya BNC ini juga kami harap bisa menjadi ruang untuk memenuhi homestay tersebut, karena memang kita kemas di waktu malam hari. Jadi kalau parade atau kira budaya ataupun karnival parade atau apa kan banyak kan di siang hari. Kami mengemasnya di malam hari. Itu harapan kami tidak di tahun ini, tapi tahun depan kita akan naik kelas, karena harapan kami kan bisa menjadi satu-satunya event internasional yang ada di Borobudur. Itu harapan kami. Oke, siap. Waduh, kalau ngomongin soal Borobudur Night Carnival ini, BNC ini menarik banget ya, Pak. Mudah-mudahan jadi pengungkit untuk kesejahteraan kita. Minta supportnya semua masyarakat lah. Oke, siap. Dan kita nanti akan berbincang-bincang lagi mengenai Borobudur Night Carnival ini. Dan untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bertanya, bergabung bersama Kalista Apsari dan juga Pak Subianto dan Pak Bendra, bisa sekarang juga di 081578968968. Tapi kita akan kembali saat lagi, tetap di Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ada orang, buang sini aja ah. Hayo. Cepet. Loh, Ma, ngapain? Ya ampun Papa, ngagetin aja sih. Mama buang sampah di sungai. Iya Pak. Habis gimana lagi? Sampah plastik di rumah kita numpuk banyak banget loh. Mama bingung mau dibuang kemana jadinya. Ma, dengerin ya. Sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Saat ini, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ayo, kita terapkan gaya hidup 5R, yaitu refuse, mulai menolak menggunakan plastik, reduce, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, reuse, gunakan kembali plastik yang sudah dipakai, dan recycle, mendaur ulang sampah plastik menjadi produk-produk yang bermanfaat, dan remove, yaitu mengajak masyarakat untuk memungut sampah yang berserakan. Oh gitu ya Pak. Terus Papa katanya pergi mancing. Mana ikannya? Tuh, di ember, Ma. Hah? Isinya plastik semua toh, Pak? Kandan kok di sungai itu sudah nggak ada ikannya, Ma. Isinya plastik semua. Kurangi penggunaan sampah plastik mulai sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ragu mengisi survei penilaian integritas SPI 2024 karena khawatir penipuan yang mengatasnamakan KPK? Nomor WhatsApp pengisian SPI bukan nomor penipu. Ketika Anda menemukan centang biru untuk WhatsApp SPI 2024, serta keduanya ada keterangan tentang SPI dan tautan ke www.kpk.go.id/ID/SPI 2024 dan nomor resmi SPI dari KPK di 0811 1919 9198
0811 1919 4761 0811 1919 4760 dan 0811 1909 1198. Sekarang, jangan takut melanjutkan langkah menjadi pahlawan integritas dengan cara mengisi SPI 2024 ya. Berani mengisi, habisi korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KPK dan Inspektorat Kabupaten Magelang, didukung oleh Radio Gemilang. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar. Kini, Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Wah, hari ini angkutan pasirnya banyak nih. Alhamdulillah, rezeki. Tapi jangan lupa bro, bayar pajak dong. Hah? Bayar pajak? Iya dong bro, bayar pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Waduh, pendatang baru nih bro, jadi nggak tahu. Jelasin dong. Nah gini, pajak mineral bukan logam itu untuk 4 jenis komoditas bro, seperti pasir, batu kali, tanah uruk, batu ayak tanpa pasir, dan jenis kendaraan angkutan bahan mineral bukan logam dan batuan. Bro, bayar pajak itu sebagai sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kita. Wah, siap bro. Yuk, gas, bayar. Bentar, bayarnya di mana? Nah, ini yang penting. Untuk pembayaran, langsung aja di pos pemungutan pajak MBLB, bro. Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, segera bayarkan pajak mineral bukan logam dan batuan di pos pemungutan MBLB Pare, Pos Blondo, Pos Mendut, dan Pos Jeruk Agung Serumbung. Ayo, bayar pajak MBLB. Membayar pajak, membangun Kabupaten Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih bersama saya Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini membahas topik yang menarik, Borobudur Night Carnival, Gebyar Bumi Sambara. Bersama dua narasumber yang sudah hadir di Radio Gemilang, ada Bapak Camat Borobudur, Bapak Subianto SHMM, dan juga Bapak Bendrat selaku Ketua Borobudur Night Carnival. Ini masih menemani Anda sampai kelar nanti selama 1 jam ini. Dan pastinya untuk Anda yang pengen dengerin siaran Jamus Gemilang kali ini, bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id. Dan buat Anda yang pengen bertanya seputar Borobudur Night Carnival ini, bisa di 081578968968. Oke, kita langsung aja nih. Kalista kali ini mau tanya, ini kan Borobudur Night Carnival. Jadi ini dilakukan
malam hari ya, Iya. Pak Bendra dan juga Pak Subianto. Iya, iya. Nah, penampilan yang ditampilkan ini sebenarnya apa aja sih? Apakah ada pembeda atau sama dengan penampilan-penampilan karnaval di tempat-tempat lain? Monggo. Oke. Izin matur terkait dengan settingan yang kita lakukan terkait dengan Borobudur naik karnival. Satu dari sisi pelaksanaan. Oke. Kita laksanakan di malam hari dengan harapan tidak begitu mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Masyarakat sudah selesai beraktivitas ekonomi, punya waktu luang, punya waktu senggang untuk bisa menikmatinya. Kemudian kita mengambil lokasi di tengah kota, artinya akses jalur utama antar kota Borobudur dan Salaman maupun yang melintas di Borobudur tidak terganggu. Ini maksud kita laksanakan di malam hari, dan yang lebih kita tonjolkan adalah ketika malam hari kita bisa mengeksplor atraksi sinar ataupun atraksi cahaya yang dilakukan pada saat parade. Kalau malam hari dengan berbagai hiasan sinar, hiasan lampu dan sebagainya, tentu akan lebih menarik. Ini dari sisi latar belakang pelaksanaannya. Kemudian dari setiap pelaksanaan kita tentunya setiap tahunnya ada tema. Tema itu tak lepas dari adanya Borobudur sebagai salah satu yang kita andalkan terkait dengan wisata di Indonesia. Tema tahun ini adalah Gebyar Bumi Sambara. Kemudian para peserta pun kita minta untuk menampilkan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dari panitia. Salah satu diantaranya agar dipresentasikan apa yang menjadi potensi-potensi dari masing-masing desa. Baik itu potensi wisata, baik itu potensi UMKM, dan juga potensi budaya. Dan non sewu masing-masing desa tentunya akan membangun ikonik dari masing-masing desa. Biasanya dilahirkan dalam bentuk ogoh-ogoh. Ada yang berupa buto, ada yang berupa hewan-hewan harimau, ada gajah dan sebagainya. Nah, tematik itulah yang tentu akan dibangun oleh tim kreatif dari masing-masing desa. Ini sudah diawali sejak adanya parade G20 yang lalu. Teman-teman di desa sudah didampingi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagaimana merencanakan sebuah pesta karnaval. Dari kerjasama menyusun tim, dari kerjasama membuat tampilan, dari koreografer tampilannya seperti apa. Ini sedikit banyak sudah tersentuh oleh binaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kita berharap dari tahun ke tahun akan berpacu untuk berkreasi lebih baik lagi. Ini yang kita harapkan. Siap. Ada tambahan dari Pak Bendrat, monggo? Terkait dengan tematik antar desa, itu pun juga kita batasi dengan tema yang ada di event ini kan, Gebyar Bumi Sambara. Jadi maksud apa yang ada di situ kemarin sudah kita sampaikan. Harapannya itu kan mengangkat kearifan lokal masing-masing. 2 tahun yang lalu itu semua temanya kita bikin, kita satukan, dan banner-banner pun kita bikinkan. Jadi sama kayak seragam gitu. Tahun ini kami betul-betul kembali ke Bumi Sambara ini. Jadi kearifan lokal masing-masing desa ini dengan perbedaannya yang sangat luar biasa ini, harapan kami bisa muncul di BNC tahun ini. Gitu, Mbak. Ini jam mulainya ini jam berapa sih, Pak? Insya Allah bisa on time di start jam 7 malam. Itu pun hitungan kami jam 1 baru selesai. Ketika jam 1 selesai, kita harus mengondisikan tatanan jalan itu juga harus kembali bersih seperti semula. Demikian. Kalau menurut kalau tadi Bapak sampaikan, Pak Subianto sampaikan, kalau ini ada di panggung utama, tidak tidak mengganggu lalu lintas ya, Pak ya? Betul. Ini berada tepat di mana sih, Pak? Untuk panggung utama kita ada di depan kantor Kecamatan Borobudur. Di samping panggung utama kita memanjakan penonton, kita setting ada panggung juri sendiri.
Jadi panggung juri kita adakan di alun-alun Beringin yang biasa kita gunakan untuk tampilan Borobudur Car Free Night. Di situ ada panggung juri, peserta akan eksebisi di situ, menampilkan koreografernya di situ. Ada 2 yang ditampilkan, pertama di panggung kehormatan, kemudian di depan panggung juri. Sehingga masyarakat tidak hanya terfokus di satu tempat, tapi di panggung juri pun akan ada tampilan eksplorasi dari masing-masing kontingen. Siap. Nah, kalau ini ada gestarnya nggak sih Pak? Monggo bisa Pak Bendret. Mohon maaf, bisa diulang. Gestarnya, apakah ada bintang tamu dari kabupaten lain atau dari pihak luar? Sebetulnya kalau bintang tamu itu pasti ada ya Mbak. Tapi kalau di sini kan yang kita ambil bintang tamu seni yang ada di desa-desa itu sebagai bintang tamu kami. Bukan kita mendatangkan yang bagus secara nasional ataupun internasional, enggak. Tapi harapan kami potensi yang ada di Borobudur itu sebagai bintang tamu nasional juga kan gitu. Siap. Buat Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya, masih Kalista buka kesempatan di 081578968968. Seperti yang udah gabung kali ini, ada Indri di Muntilan. Pak, saya mau tanya, kalau mau nonton ini gratis atau berbayar? Monggo bisa? Gratis Mbak, silakan. Silakan berduyung-duyung ke Borobudur pada saat itu, walaupun saya yakin pada saat itu akan macet total seperti itu. Juga lindungi diri dengan kenyamanan masing-masing, jangan sampai ada yang terlena, harus waspada karena banyak di keramaian yang luar biasa kayak gitu. Tindak kriminal juga tinggi kan gitu. Jadi waspada masing-masing. Harapan kami juga menjaga kebersihan yang ada di lingkungan Borobudur. Karena tahun ini juga sudah kami siapkan kantong-kantong parkir lewat dusun-dusun masyarakat. Bahkan kami juga kemarin sampaikan kalau mau ke toilet itu bisa ke warga-warga yang sudah ada tulisannya toilet masing-masing. Jadi tahun lalu memang kami belum mensikapi sampai segitunya detail. Tahun ini insya Allah Pak Kadus juga sudah menjembatani untuk hal-hal yang demikian. Kalau pulang ke Malaman juga sudah ada hotel-hotel yang ada di sini ya Pak ya? Homestay udah penuh, hotel ada. Homestay dan hotel siap. Siap. Dari Gita di Sleman Pak. Pak mau tanya, apakah jarak parkiran dari panggung utama ini jauh? Apakah harus berjalan jauh seperti itu? Monggo. Keramaian tentunya akan meludak pada saat itu. Kita sudah menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk menyiapkan ruang-ruang yang terbuat di situ untuk area parkir. Dan kita sudah nyeting beberapa dusun di sekitaran jalur lintasan karnaval sudah siap untuk menerima kedatangan panjenengan. Kalau yang lebih dekat dengan area parkir adalah di panggung juri. Dekat area parkirnya di Dusun Janan, di gang-gang di Dusun Janan, nanti tinggal berjalan sekitar 100 meter lah, paling jauh sudah ada tempat menonton area. Sepanjang jalan Pramudia Wardani dan Medang Kamulan itu cukup luas, pilih salah satu tempat yang paling cocok dengan kedatangannya panjenengan. Siap. Nah, yang penting itu kan datangnya awal biar dapat tempat kan gitu. Space yang ini yang diinginkan gitu ya Pak ya. Jadi nggak terlalu jauh-jauh juga jalannya ya. Datang ke Malaman itu sudah macet sampai di 2-3 kilo sudah macet. Dari arah Jembatan Progo sudah tertutup kendaraan berdatangan itu kan. Dari situ ya. Kalau nggak kasih ya. Bahkan kemarin tamu VIP kita jemput pakai motor, nggak bisa masuk, betul. Nggak bisa masuk ya. Masuk di area panggung kehormatan. Ya. Pak, kalau pihak yang terkait dalam kegiatan ini sebenarnya menggandeng pihak apa aja nih, monggo?
Yang jelas sebagai pelaksana adalah Mas Benrat dan tim yang tergabung dalam kelompok Borobudur Night Carnival. Ya, ke depan kita minta akan menjadi sebuah lembaga ataupun yayasan yang akan menjadi penyelenggara event tahunan. Terus dalam pelaksanaannya teman-teman menggandeng dari dinas, dari pihak-pihak yang pemerhati budaya dan juga masyarakat, potensi-potensi yang ada di wilayah itu kita ajak bersama-sama. Ada hotel dan restoran. Mereka juga akan mendapat dampak ketika banyak kunjungan. Artinya mereka juga turut berkontribusi terkait dengan kegiatan ini. Ada tambahan dari Pak Benrat? Ya, terus terang juga ada media partner seperti Gemilang FM ini. Oh iya, pasti dong. Bahkan untuk besok kan kami ada press conference jam 1 ya Pak ya? Ya, teman-teman sekitar pers 30 person kita undang, membantu kita, siap bantu kita untuk apa ya, meramaikan suasana gitu. Intinya itu. Dan ini terasa sekali. Tahun kemarin rating tayangan kita termasuk cukup tinggi ya. Paling besar Pak. Paling tinggi. Di YouTube itu? Iya. Di Kabupaten Magelang. Itu berkat teman-teman media, termasuk dari panjenengan, nanti indirect disampaikan pada masyarakat terkait kegiatan ini. Oke, siap. Kalau itu udah ada di list Pak. Oke, Sobat Gemilang, untuk Anda yang masih pengen bertanya tentang Borobudur Night Carnival spesial kali ini dengan tema Gebiar Bumi Sambara, masih Kalista buka di 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Laras, aku dapat undangan digital bentuk file APK di grup WA. Lihat nih. Coba mana lihat? Salsa, itu kayaknya bukan undangan deh. Lihat aja filenya. Kok aneh gitu? Jangan dibuka deh. Nanti kalau kamu udah terlanjur download dan buka aplikasi itu, nanti data pribadi kamu bisa langsung diakses sama penipu yang ngirim file ini. Nanti disalahgunakan data kamu, bahaya banget itu. Ih, serem banget ya kejahatan cyber zaman sekarang. Nah, makanya zaman sekarang tuh banyak aplikasi digital hingga web yang kita gunakan itu menyimpan data pribadi kita, mulai nama, alamat, nomor handphone, sampai nomor rekening. Itulah mengapa kita harus menumbuhkan kesadaran untuk melindungi data pribadi dengan membuat kata sandi yang kuat, terutama pada aplikasi sosial media dan perbankan. Benar sekali teman-teman, penyalahgunaan data ini bisa berupa file APK yang juga bisa digunakan penipuan, surat undangan, surat tilang, tagihan PLN, resi atau ekspedisi, dan penipuan lainnya. Jadi, lindungi data pribadi kalian dengan aktifkan autentikasi 2 faktor, hindari mengeklik link yang tidak dikenal, perbarui perangkat lunak secara berkala, hapus data yang tidak perlu, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Yuk, jadilah netizen yang cerdas dengan melindungi data pribadi kita, agar kita terhindar dari kejahatan cyber. Mari lebih waspada dan lebih tanggap terhadap data pribadi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Pulang kuliah lapar. Time to eat. Pesen Babang Food fast food, soft drink, terus apa lagi ya? Fast food terus. Nih, lihat isi piringku. Nasi, lauk, sayur, buah. Lengkap kan? Remaja kayak kita saatnya jika pola makan dan bergaya hidup sehat. Karena besok kita akan jadi calon ibu loh. Yang tentunya pengen menghasilkan generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting. Nah, tuh tahu. Kualitas remaja menjadi kunci cegah stunting. Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Konsumsi protein pada menu harian balita usia di atas 6 bulan. Lengkapi imunisasi dan sanitas. Penuhi kebutuhan asupan nutrisi
nutrisi bagi ibu hamil, serta meningkatkan kualitas remaja putri dengan menjalankan pola hidup sehat dan makanan bergizi seimbang. Cegah stunting itu penting. Ciptakan gerakan bebas stunting untuk Indonesia yang lebih maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dev, kenapa sih? Kok kayaknya pusing banget? Ini nih, bestiku dari Lampung mau main ke Magelang. Dia tanya-tanya tempat wisata yang bagus di sini. Oleh-oleh yang enak. Banyak banget deh pertanyaannya. Lu tahu kan aku kudet soal kayak gitu? Oh alah, itu permasalahannya. Tenang aja Dev, sekarang kan ada aplikasi Jelajah Magelang. Di sini banyak produk UMKM menarik yang bisa dijadikan oleh-oleh dan tentu aja ada banyak daftar tempat wisata kece di Magelang. Wah, praktis ya Nit daripada cari-cari di sumber yang gak jelas kan ya? Iya bener banget, buruan download di Play Store sekarang. Jelajah Magelang merupakan aplikasi yang menyediakan informasi tentang destinasi wisata di Magelang hingga deretan UMKM anti mainstream di Magelang. Bagi Anda pelaku wisata atau pelaku UMKM di Magelang, dapat mempromosikan produk secara gratis di aplikasi Jelajah Magelang. Ayo, segera download aplikasi Jelajah Magelang di Play Store atau kunjungi website jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Nggak dong. Untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis, alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, masih terus barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Dengan tema kali ini Borobudur Night Carnival, Gebiar Bumi Sambara. Masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Radio Gemilang. Ada Bapak Camat Borobudur, Bapak Subianto SHMM, dan juga Pak Bendrat selaku Ketua Borobudur Night Carnival. Dan masih membahas topik yang sangat menarik untuk kali ini. Untuk Anda yang maybe pengen menghabiskan malam minggu di luar rumah, boleh deh datang ke Borobudur untuk menikmati Borobudur Night Carnival ini. Oke, kita lanjut lagi Pak Subianto dan juga Pak Bendrat. Untuk acara ini harapannya seperti apa Pak? Monggo.
Terima kasih Mbak Kalista, terima kasih segenap pendengar yang ada di Kabupaten Magelang. Kami di Borobudur berupaya keras bagaimana meramaikan Borobudur, termasuk event-event yang ada di Borobudur tentunya akan mengangkat nilai-nilai ekonomi, nilai kesejahteraan yang ada di Borobudur. Harapan kita adanya Borobudur Night Carnival setiap tahun semakin ke depan akan semakin meningkat kelasnya. Dan kita punya mimpi ini menjadi semacam kalender event nasional yang tentunya akan sangat dinantikan oleh banyak pihak untuk diselenggarakan kegiatannya. Jadi ada satu kata pada bulan September di setiap tahunnya di Borobudur pasti ada namanya karnaval di malam hari, namanya Borobudur Night Carnival. Ini akan kita langgengkan sebagai salah satu event sebagaimana event-event yang ada. Perlu kami sampaikan di Borobudur banyak event yang tentunya dengan event-event tersebut akan menyentuh kesejahteraan masyarakat. Ada Waisya, kemudian ada Borobudur Rupiah Pelayon yang barusan kita lakukan di bulan Juli. Kemudian Borobudur Night Carnival ini yang dilakukan pada tanggal 7 September. Kemudian di 1 Desember nanti kita akan ada kegiatan event namanya Borobudur Marathon. Nah tentunya event-event ini merupakan salah satu yang dinantikan oleh masyarakat. Kalau boleh matur Mbak Calista, untuk kegiatan Borobudur Marathon, homestay sudah sold out sampai sekarang. Wow, padahal sudah masih penuh, Desember ya Pak? Masih 1 Desember. Semua homestay sudah penuh, hotel-hotel sudah penuh. Inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan Borobudur Marathon mudah-mudahan Borobudur Night Carnival bisa seperti itu. Sehingga non-show ketika ada event, orang luar berdatangan ke kita menikmati Borobudur. Silahkan, ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Oleh karenanya kami berharap masyarakat Magelang, ini eventnya masyarakat Kabupaten Magelang. Monggo kita sukseskan. Mari kita datangi acara Borobudur Night Carnival sampai menikmati malam minggu di Borobudur. Kalau panjenengan capek, homestay kita masih tersedia. Masyarakat siap menerima kerawuhan panjenengan untuk menikmati malamnya di Borobudur. Teman-teman dari Gemilang monggo disampaikan pada masyarakat. Teman-teman panitia dan juga masyarakat Borobudur siap menerima kerawuhan panjenengan semua. Siap. Untuk Pak Bendrat monggo closing statement. Kalau untuk harapan ini sudah disampaikan Pak Camat itu fasih ya. Saya kehabisan bahan untuk menyampaikan lagi. tapi di sini saya sampaikan ucapan terima kasih pada supporting pendukung baik instansi yang mensupport kami. Satu poin, Borobudur Night Carnival mengudara lewat Gemilang FM. Demikian. Siap. Tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Terima kasih kehadirannya Bapak Camat Borobudur, ada Bapak Subianto SHMM dan juga Bapak Bendrat selaku Ketua Borobudur Night Carnival dengan tema kali ini Gebiar Bumi Sambara sudah hadir di studio Radio Gemilang. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Bapak. Amin. Dan terutama event ini semoga acaranya sukses. Amin. Pastinya berdampak pada masyarakat yang ada di Kecamatan Borobudur. Dan tahun besok juga bisa diselenggarakan lagi ya Bapak. Lebih meningkat lagi. Siap. Dan sampai di sini dulu sahabat Gemilang, kebersamaan kita di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Untuk Anda, terima kasih yang sudah bergabung, sudah bertanya. Dan Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai bertemu di Jamus Gemilang dengan tema edisi selanjutnya. Kalista Apsari pamit, selamat siang dan tetap mendengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Siap. Masih ada ikuti Jamus Gemilang. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.